Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Widya Santoso, NPM 1903050121, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Data, Teknologi, dan Manusia. Hari ini saya bersama dengan Renita Pratika, mahasiswa dari Universitas di Magelang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang literasi data, teknologi, dan manusia. Nah, menurut Kak Renita, apa sih yang dimaksud dengan literasi? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya, literasi itu adalah kemampuan seseorang atau individu dalam menulis dan juga membaca. Oke, berarti dengan kita berliterasi kita akan memperoleh pengetahuan baru ya tentunya. Nah, selanjutnya saya membaca nih sebuah artikel bahwa menurut riset teknologi dan pendidikan tinggi Muhammad Nasir mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa harus dapat menguasai literasi baru untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Nah, literasi baru tersebut yakni ada literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia. Nah, menurut Kak Renita, apa sih yang dimaksud dengan literasi baru tersebut? Oke, saya akan menjelaskan tentang ketiga literasi yang baru saja Mbak Rafina katakan. Yang pertama untuk literasi data. Literasi data itu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, dalam menganalisis, dan juga mengkomunikasikan suatu data menjadi sebuah informasi. Iya. Kemudian yang kedua ada literasi teknologi. Itu tuh yaitu aktivitas dalam menggunakan sebuah teknologi digital, kemudian dalam kita menggunakan peralatan komunikasi seperti yang sudah kita sendiri juga gunakan ya, seperti ada handphone, kemudian ada komputer, dan juga ada laptop. Nah, itu juga untuk jaringan untuk mengakses dan mengintegrasikan informasi di mana untuk manfaat pembelajaran seperti itu. Dan yang terakhir ada yang namanya literasi manusia, yaitu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga dalam menulis yang dikaitkan dengan mereka itu berkomunikasi, kemudian kemampuan mereka dalam berpikir yang kritis, kreatif, dan juga inovatif, seperti itu. Oke, selanjutnya menurut Kak Renita, berarti apakah kakak setuju bahwa kita sebagai mahasiswa itu harus bisa untuk menguasai literasi baru? Oke, kalau menurut saya sangat setuju ya, karena dengan adanya perubahan-perubahan dan juga adanya banyak perkembangan di negeri ini, tentu seorang mahasiswa kita harus bisa segera penyesuaian, harus bisa mengikuti adanya perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di negara kita, gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Kak Renita implementasi ketiga literasi baru tersebut di dalam dunia pendidikan? Oke, seperti yang kita tahu, untuk dalam pendidikan, dunia pendidikan untuk sebelumnya kan kita ini yang namanya sekolah gitu kan, untuk anak-anak yang sekolah maupun yang kuliah itu kan biasanya kita langsung datang ke sekolah seperti tatap muka dengan guru maupun dosen gitu kan. Dan dengan adanya perubahan seperti kemarin itu ada ada COVID gitu kan, tentu mau nggak mau ada yang namanya perubahan, seperti mau nggak mau kita melakukan pembelajaran di rumah dengan cara kita memanfaatkan teknologi digital. Mau nggak mau kita harus bisa segera beradaptasi, kita daring gitu kan. Dan juga yang kedua, biasanya tuh ketika para pendidik itu mengerjakan tugas itu biasanya kita berpedoman dari apa yang sudah diajarkan dengan guru ataupun kita membaca dari buku paket gitu kan. Nah, sekarang mau tidak mau kita juga harus bisa mengakses jaringan, mengakses digital itu, mengakses seperti handphone maupun laptop, dimana kita harus juga bisa mencari jawaban atau materi-materi bukan hanya dari buku tapi juga dari jaringan internet kayak gitu.
Ya, oke. Berarti literasi baru ini memang sangat erat di dalam dunia pendidikan ya saat ini. Nah, berarti kesimpulannya bahwa literasi baru yakni tadi literasi data, literasi teknologi dan juga literasi manusia itu memang sangat-sangat penting sekali di dalam dunia pendidikan, di mana di dalam dunia pendidikan ini kan sudah terjadi banyak sekali perubahan di mana kita harus merubah pola yang tadinya kita melakukan pembelajaran harus di sekolah, sekarang kita hanya di rumah saja. Kemudian kita juga menggunakan platform-platform online seperti Zoom, terus ada Google Form, Google Classroom dan lain sebagainya dipergunakan untuk pembelajaran yang harus kita terapkan atau pembelajaran secara jarak jauh. Nah, oke, berarti untuk Kak Renita terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.